Halo, selamat datang di Serangkesta Channel bareng aku Ardiasa, dan kita udah lama nih nggak ada di segmen ini, yaitu movie review. Thank you, Super Mario Bros. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu film keluarga dan salah satu film yang cukup aku nantikan karena aku adalah Nintendo fanboy yang aku suka banget sama gamenya, yaitu adalah Super Mario Bros. The Movie. Nah, Super Mario Bros. Ini kalau kalian tahu, harusnya sih tahu banget ya, karena ini ikonik banget. Walaupun kalian nggak main game, kalian nggak istilahnya tahu dunia konsol, game PS atau apapun, kayaknya kalau melihat karakter ini kalian pasti tahu, karena ini bener-bener hype banget. Kalau kalian tahun 90-an game Nintendo atau game yang dulu di DVD ataupun apa sebenarnya NES atau apapun, ini pasti orang sempat mainin gitu. Pun either kalian bukan pemain game konsol reguler, kalian pasti tahu karakter ini gitu. Saking ikoniknya ini, walaupun mungkin nggak tahu kalau dia punya adik namanya Luigi. Nah, film Super Mario Bros. The Movie ini, Super Mario Brother lah istilahnya ini. Ini adalah film yang diangkat dari tentu video game gitu, yang mana ceritanya kayaknya lebih ke original story ya. Original story yang memang dibuat khusus untuk film ini gitu. Karena ini bukan istilahnya satu game diadaptasi full, tapi ini mengambil dari banyak game-game ataupun banyak universe-nya dari Super Mario gitu. Karena kalau kalian tahu, Super Mario itu nggak hanya game yang seperti ini doang. Tapi ada juga game lainnya, yaitu ada Super Mario itu ada yang game balapan, ada game petualangan juga, ada yang side scrolling kan, yang klasik kan side scrolling ya, dia cuman 2D doang, tapi ada yang 3D juga gitu. Dan di sini juga banyak karakter-karakter dari dunianya Nintendo. Ada Donkey Kong, Diddy King, siapa lagi ya? Bowser, Princess Peach, Toad, dan lain-lain. Jadi kalau kalian pecinta Nintendo, kalian bakal bener-bener termanjakan lah di film ini. Tapi kita langsung aja masuk kepada review aku. Yang pertama ada non-spoiler review untuk Super Mario Bros. The Movie ini. Nah, Super Mario Bros. Movie ini sangat cocok banget buat kalian, apalagi ini adalah salah satu film keluarga, film animasi keluarga yang menurut aku ringan banget ceritanya, secara visual juga sangat memanjakan, komedinya apa ya, ini film-film animasi kayak kalau kalian suka kayak Tom and Jerry atau film-film animasi apa ya, animasi Pixar, tapi ceritanya nggak terlalu berat buat anak-anak tonton. Buat film-film keluarga ini banget buat kalian tonton, wajib banget, karena ini emang seseru itu gitu filmnya. Dan kalau kalian player game Nintendo, khususnya kalian mainin game-game Nintendo kayak Super Mario, Mario Kart, terus dunia-dunianya Mario, ku jamin kalian pasti akan termanjakan dengan banyaknya referensi yang ada di film ini gitu, referensi gamenya gitu, kayak Mario Kart aja bahkan muncul di filmnya gitu. Jadi ini benar-benar cukup memanjakan lah untuk para fanboy gitu, dan se-enjoy itu gitu. Tapi kalau kalian mau nonton ini karena dari pengen tahu sisi ceritanya seperti apa, kompleks, kalian lebih suka film-film dengan kompleksitas cerita yang berat dan lain-lain, kayak film animasinya Pixar ataupun Disney kayak Coco ataupun apa ya, kalau Disney Pixar ya Wall-E gitu. Nah, ini mungkin nggak cocok karena film ini lebih ke popcorn family movie sih, ringan banget sih ceritanya, jadi kayak mengalir aja gitu. Cuman lebih banyak referensi game yang ditaburkan di film ini. Jadi buat kalian yang mencari hiburan untuk anak-anak, untuk keluarga tonton bareng di bioskop pada saat bulan puasa, ini film cocok banget. Tapi kalau kalian nyari film yang punya kualitas story yang kuat, kemudian penceritaan yang bagus, kemudian action sequence ataupun visual yang memang banyak di film-film Pixar ya, khususnya Pixar ya. Kalau Disney kan lebih banyak ke princess ya, tapi kalau yang Pixar itu menurutku ini agak kurang cocok gitu, karena sebenarnya ceritanya simple banget gitu, dan lebih banyak fan service-nya menurutku lebih ke situ gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke sebelum aku masuk ke spoiler review, aku kasih nilai terlebih dahulu untuk film ini gitu. Film ini adalah untuk film animasi casual family popcorn movie, aku kasih 8/10.
Kalau kalian fanboy Nintendo mungkin aku kasih 9/10, tapi kalau untuk casualnya aja mungkin 8/10 gitu, karena ini enjoy aja gitu buat ditonton. Nah, kita langsung aja masuk ke spoiler review dari Strangest Up Channel bareng aku, Ardiansa. Oke, spoiler review. Sebenarnya kalau film kayak gitu tuh aneh juga sih kalau aku harus bahas spoiler review, karena kayaknya ceritanya mediocre ya, cerita-cerita yang ya notabene film animasi petualangan ya pasti ceritanya gini-gini doang gitu. Ya, ini intinya sih kalau kalian tahu dunia Mario, dia kan ceritanya itu musuh utamanya namanya Bowser ya. Bowser ini musuhnya di game Super Mario yang mana dia mencuri Princess Peach ya, Princess Peach ya. Jadi si Mario sama adiknya itu namanya Luigi, itu kan dia ada tinggal di Brooklyn gitu. Dan ternyata di film ini tuh dimunculin keluarganya Mario dan Luigi, yang mana aku nggak tahu apakah di gamenya pernah ada, tapi setahu aku nggak pernah lihat gitu ada keluarganya Mario dan Luigi yang dimunculkan. Dan di sini diperlihatkan ada ayahnya, ada ibunya, ada paman atau kakeknya gitu, dimana keluarga besarnya si Mario dan Luigi, dan mereka ternyata memang si tukang ledeng gitu, tukang benerin pipa dan lain-lain, yang di sini dikatakan ya sebenarnya mereka ya orang apa ya disebutnya ya, kayak orang-orang yang tidak dibutuhkan gitulah, istilahnya kayak dianggap remeh lah sama keluarganya, sama orang-orang sekitarnya gitu, dengan pekerjaan dia seperti itu, kemudian dengan pekerjaannya yang tidak pernah beres gitu. Tapi sebenarnya nggak beresnya pekerjaan mereka itu bukan karena faktor mereka, karena sebenarnya ada faktor lain lah yang dirisuhin sama anjing pemiliknya atau apa gitu ya, tipe-tipikal kayak Tom and Jerry ataupun Mr. Bean, yang mana semuanya itu nggak berjalan dengan lancar gitu ya, seperti itu gitu. Nah, sampai mereka akhirnya ada satu kejadian kebanjiran di Brooklyn, yang akhirnya mereka menemukan sebuah pipa hijau. Ini ikonik banget di Super Mario gitu, yang ternyata itu adalah semacam portal dimension ke dunia alternate dimension gitu. Di situ ada dunianya Princess Peach sama kerajaan mushroom ya, kerajaan jamur. Kemudian ada dunianya si Bowser ini, atau disebut Dark World, dunia gelap lah istilah kayak gitu. Nah, mereka kan terpisah nih, si Luigi kepisah ke Dark World, si Mario kepisah ke kerajaannya Princess Peach atau kerajaan para si mushroom ini. Nah, ceritanya kan kalau kalian sudah nonton kan udah pasti tahu, ini ceritanya Bowser ini ingin melamar Princess Peach dan menguasai dunia gitu. Cara melamarnya ya dia mencari sebuah bintang, disebutnya power up lah ya. Kalau di game Mario, bintang itu kan simbol dari power up gitu. Nah, itu untuk bisa dia menguasai seluruh dunia atau dimension. Tapi dia emang pengen, salah satunya juga pengen nikah sama Princess Peach ini gitu ya. Di game-game juga seperti itu gitu ya. Udah ceritanya seperti itu. Nanti si Mario akan berjuang bareng kerajaan-kerajaan yang akan diserang sama Bowser ini, salah satunya untuk menyelamatkan adiknya juga Luigi yang ditangkap sama Bowser gitu. Nah, kalau dari sisi yang aku suka gitu, yang aku suka dari film ini, filmnya satu ya, ceritanya nggak berbelit-belit, ringan, simple gitu. Maksudnya ya ini plus minus lah ya, plus minus untuk sebagian orang. Tapi kalau untuk aku, emang aku nggak punya ekspektasi tinggi dari sisi cerita untuk film ini gitu. Ekspektasiku ya semoga film ini sesuai aja gitu dengan apa yang dimunculkan dari gamenya gitu ya. Ternyata bener gitu filmnya, straight to the point, apa yang harus dilakukan kita tuh kayak tahu, oh mereka mau ini gitu. Jadi nggak terlalu dipikirkan dengan cerita yang berat ataupun kompleks segala macam. Terus yang aku suka kedua adalah penggambaran dunianya, penggambaran dunia Mario ini, yang ternyata ya Mario itu berasal, istilahnya kalau Mario itu berasal dari universe-nya bumi. Di sana itu ada di Brooklyn itu mana ya, maksudnya London apa Inggris ya? Ya pokoknya di Brooklyn lah ya. Nah, ternyata si kayak Princess Peach, Toad dan Bowser dan lain-lain itu kayak di dimensi lain, yang mana beda dengan kita yang manusia gitu. Dan ini satu gambaran yang mungkin aku kelewat ya di gamenya, apakah seperti ini atau enggak gitu. Dan itu sedikit menjawab kenapa putrinya itu manusia tapi prajuritnya adalah bangsa-bangsa bangsa-bangsa jamur gitu. Ternyata kan ya mungkin si Princess Peach ini memang berasal dari universe-nya bumi gitu ya, mana tidak sengaja ke teleport ke dunia mushroom kayak gitu. Mungkin banyak penggambaran tambahan yang aku tidak merusak dari sisi cerita atau gamenya sendiri, tapi itu memberikan warna malahan lebih gitu. Bahkan kemunculan keluarganya Mario gitu. Terus yang aku suka lagi, ini referensi ke gamenya itu banyak banget. Kalau kalian mainin game-game Mario, kalian pasti akan ngerasa shit, ini bener-bener dibuat oleh orang yang tahu gitu
tentang gamenya fans atau cinta banget sama gamenya, karena di situ ada referensi satu, tentu gamenya Super Mario ya, mau itu Mario 3D World, Mario Classic atau apapun itu pasti ada gitu kotak yang tanda tanya itu, pipa-pipa hijaunya. Kemudian Luigi ada juga Luigi Mansion. Luigi kayak yang selalu apa ya, kasihan gitu ya, terdapat di tempat berhantu kan, itu kayak nyambung ke Luigi Mansion gitu. Kemudian gamenya Mario pertama itu kan sebenarnya muncul di gamenya Donkey Kong ya, yang King Kong lempar-lemparin barbel. Nah itu sebenarnya adalah cikal bakal dari karakter Super Mario, dan di sini juga muncul itu referensi ke game itu di Diddy King ya, Diddy Kong apa Diddy King gitu, yang DK lah, yang nanti bukan musuhnya, nanti akan jadi partnernya gitu. Terus ada juga gamenya yang Mario Kart. Ini aku nggak expect sih kalau ini bakal muncul referensi Mario Kart ini bakal dimasukin, bahkan pas di trailer wah aku excited banget. Ternyata disambungin juga di situ ada Mario Kart, balapan Mario Kart tuh muncul semua, dari customisasi milih mobilnya gitu sampai balapannya, tembak-tembakannya itu benar-benar menarik gitu. Kemudian ada ya referensi yang lainnya kayak bintang, power up-nya, kemudian karakter-karakter lainnya ada Shy Guy, kemudian ada Koopa, kemudian yang penguin. Kalau yang penguin tuh aku tahu doang, tapi aku nggak pernah main yang ada si penguin ininya gitu. Jadi menurut aku buat kalian fanboy Nintendo mainin game-gamenya Mario, game-gamenya Nintendo, kalian pasti happy banget di sini, di universe-nya Mario ini gitu. Jadi itu yang bener-bener bikin aku gila, tepuk tangan sih lihat referensi-referensi itu gitu. Terus yang aku suka lagi yang pasti musiknya ya, musiknya, animasinya ya, animasinya sih kelasnya ya nggak bisa dibandingin sama film kelas apa ya istilahnya kayak Disney yang wah banget visual, tapi ini menurutku juga udah sangat bagus banget sih secara visual, animasinya, 3D-nya. Oh ya, banyak orang yang nggak terlalu suka sama voice aktornya, pengisi suara dari Mario itu kan si siapa yang pemerannya Guardian of the Galaxy, Brad Pitt lagi siapa ya? Ya itulah pemain Chris Pratt. Ya banyak yang nggak suka karena si original voice-nya Mario itu kan dia agak aksennya Itali ya, dan pas di trailer itu kan dia nggak terlalu dimunculin aksen Italinya gitu. Nah itu ternyata di openingnya itu ada sindiran sedikit gitu. Jadi kayak kan si Mario itu kan bikin apa ya ads, iklan ya, bikin iklan di televisi ya, itu bener-bener logatnya Itali. Aku pikir itu kayak dari studionya itu ngerubah total gitu, jadi kayak semua voice-nya itu dirubah total menjadi Italia gitu. Ternyata itu cuma awal doang, kayak cuman ads-nya doang, tapi habis itu dia balik lagi ke logat yang nggak Itali banget. Tapi jujur ya, secara voice actor aku nggak mempermasalahkan sih, aku bener-bener nggak terganggu sama suaranya Chris Pratt yang nggak terlalu pakai logat Itali di filmnya ini. Jadi aku nggak terlalu masalah terkait hal itu gitu. Ya istilahnya dimaafkan lah, dengan semua karakter-karakter yang ada di sana itu keren-keren aja sih. Aku suka banget sih referensinya, karakter-karakter yang dimunculkan itu bener-bener bikin kita para fanboynya Nintendo itu happy banget sama ini gitu. Jadi itu sih. Tapi kalau kita bicara apa yang mungkin kurang dari film ini, yang pasti film ini nggak cocok sih buat mungkin nggak cocok buat kalian yang tadi yang aku bilang ya, kalau kalian nyari cerita dengan pengen ceritanya yang cukup berat ataupun cerita yang kompleks, ini menurutku standar sih, mediocre banget gitu. Dan kalau kalian bukan pecinta Nintendo ya, bukan fanboy Nintendo, kalian nggak tahu karakternya, kalian akan kebingungan karena di sini banyak banget karakter-karakter yang nggak diceritakan. Mungkin kalian akan bingung, loh kok ini gitu. Misal contoh ada misal kenapa si Bowser itu nyari bintang yang untuk nge-power up, bintang yang ternyata kan itu power up ya, itu kan nggak dijelasin itu sebenarnya apa. Tapi kalau kita pemain Nintendo, kita udah tahu oh bintang ini adalah emang icon ataupun item yang bisa nambah kekuatan gitu. Terus kenapa kayak bunga-bunga itu bisa ngerubah karakternya menjadi ini, kemudian Mario itu berubah menjadi kucing, menjadi tupai gitu. Nah itu sebenarnya ada semua di gamenya. Jadi kalau kalian suka Nintendo ya emang kalian tahu. Tapi kalau kalian nggak pernah main gamenya atau nggak tahu Super Mario dan lain-lain, mungkin agak bingung gitu, agak kosong gitu. Oh ini maksudnya apa, kok bisa jadi gini, kok jadi ini. Jadi kayak kalian hanya bisa menikmati, ya udah menikmati apa yang disajikan secara filmnya aja, tapi kalian nggak tahu alasan-alasan di baliknya gitu. Kayak ada karakter yang tiba-tiba muncul tuh orang kayak bom gitu, itu sebenarnya apa gitu. Terus
mana yang baik mana yang jahat kan nggak terlalu diperkenalkan dengan jelas ya di film ini, walaupun secara keberpihakannya kelihatan banget gitu, tapi kan agak agak membingungkan lah kalau kalian benar-benar ngeblank atau kosong terkait dunianya ini. Jadi menurut aku film Super Mario Bros. The Movie ini cocok buat kalian yang mencari tontonan animasi ringan buat keluarga gitu, dan tentunya buat kalian yang fanboy Nintendo, mainin game-gamenya Nintendo, tahu karakter-karakter yang ada Nintendo, ini wajib banget buat kalian tonton untuk sekedar ya refreshing, tontonan hiburan dan lain-lain. Tapi kalau kalian mungkin nggak nonton Nintendo dan nggak tahu karakter-karakter atau apapun soal Mario dan kawan-kawannya, ya menurutku kalian hanya bisa menikmati secara apa yang disajikan dari film ini. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan itu nggak bisa dijawab gitu, kalian ya udah cukup aja menikmati dan pahami sendiri dengan apa yang ada di film gitu. Tapi film ini tetap watchable banget, nyaman banget, enjoy banget buat tonton. Aku kasih skor 8/10 untuk Mario Bros. The Movie ini. Buat kalian pecinta Nintendo, aku mungkin akan kasih 9/10 gitu, karena film ini benar-benar bikin kayak filmnya kayak kalian nonton Ready Player One. Ready Player One kan banyak banget referensi film-film animasi ataupun yang lain-lain. Jadi mungkin itu review dari aku untuk Super Mario Bros. The Movie, dan nantikan review-review aku berikutnya. Aku pasti akan nonton film-film yang akan datang. Itu ada kalau film horor itu Sewu Dino itu aku pasti nonton tuh. Terus apalagi ya, Guardian of the Galaxy Marvel tuh pasti aku tonton. Jadi nantikan review-review berikutnya di Serangkai Sat Channel bareng aku Anderson. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kalian ini selalu lupa nge-like deh kalau nonton gitu. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serangkai Sat Channel untuk dapatkan notifikasi dari kami. Sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.